Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semuanya masih semangat? Ya, selamat berjumpa lagi di pembelajaran IPA bersama saya, masih di pokok bahasan listrik dinamis. Dan pada kali ini akan saya jelaskan tentang hambatan kawat penghantar. Sudah siap catatannya? Kalau belum, silahkan siapkan alat tulis. Barangkali nanti ada bagian-bagian yang penting yang bisa kalian catat. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan kawat penghantar. Dan yang kedua, menghitung besarnya hambatan kawat penghantar. Pada dasarnya, hambatan atau disebut dengan resistansi itu terdapat pada hampir semua komponen listrik. Bisa pada alat ukur, lampu, sumber tegangan listrik, maupun pada kawat penghantar. Dan kali ini kita akan fokus pada hambatan kawat penghantar atau hambatan penghantar. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar sebuah kawat penghantar. Di sini panjang kawat disimbolkan L, kemudian hambat jenis simbolnya Rho, dan luas penampang simbolnya huruf A. Nah, yang dimaksud dengan luas penampang ini seperti pada gambar, saya beri tanda anak panah. Ini merupakan besar kecilnya kawat penghantar yang kita gunakan. Nah, apa saja yang mempengaruhi besarnya hambatan kawat penghantar tersebut? Yang pertama adalah hambat jenis. Yang kedua, panjang kawat. Dan yang ketiga, luas penampangnya. Besarnya hambatan kawat penghantar. Yang pertama, berbanding lurus dengan panjang kawat. Artinya apa? Artinya bahwa semakin panjang kawat penghantar, maka akan menyebabkan hambatan kawat tersebut semakin besar. Nah, kalau saya tulis dalam bentuk ringkas, jika kawatnya pendek, maka hambatannya akan kecil. Dan jika kawatnya panjang, maka hambatannya besar. Karena di sini antara panjang kawat dengan besarnya hambatan kawat penghantar itu berbanding lurus. Yang kedua, besarnya hambatan kawat penghantar itu berbanding lurus dengan hambat jenis kawat. Ini juga artinya sama. Jika hambat jenis kawatnya semakin besar, maka nanti hambatan kawat penghantarnya juga akan semakin besar. Secara ringkas, saya tulis di sini hambat jenisnya kecil, maka hambatan kawat penghantarnya akan kecil. Kebalikannya, jika hambat jenis besar, maka hambatan kawat penghantarnya akan besar. Nah, hambat jenis ini untuk masing-masing bahan penghantar itu berbeda. Misalnya tembaga itu hambat jenisnya akan berbeda dengan aluminium. Karena hambat jenisnya itu memang tergantung dari masing-masing bahan yang digunakan sebagai kawat penghantar. Yang ketiga, besarnya hambatan kawat penghantar itu akan berbanding terbalik dengan luas penampang kawatnya. Ini artinya bahwa semakin luas penampang kawatnya, maka akan menyebabkan
hambatan penghantar tersebut justru akan semakin kecil karena terbalik. Secara ringkas, ini saya tulis, jika luasnya kecil maka hambatannya besar. Jadi kebalikannya, karena memang berbanding terbalik. Sementara jika luasnya besar, maka hambatannya akan kecil. Nah, itu tadi 3 hal yang mempengaruhi terhadap besarnya hambatan kawat penghantar. Nah, berdasarkan ketiga hal tadi, maka dapat diperoleh sebuah persamaan, yaitu R sama dengan Rho kali L per A, di mana R ini merupakan hambatan kawat penghantar. Simbolnya R, satuannya ohm. Lalu Rho ini adalah hambat jenis kawat penghantar. Satuannya ohm kali meter. L adalah panjang kawat penghantar. Satuannya meter. Dan A adalah luas penampang lintang penghantar atau besar kecilnya kawat dengan satuan meter persegi. Sekali lagi ya, berdasarkan ketiga hal tadi, maka diperoleh persamaan R sama dengan Rho kali L per A. Nah, mengenai hambat jenis bahan, tadi sudah saya singgung. Di sini saya munculkan ya dalam bentuk tabel. Di sini setiap bahan itu ternyata mempunyai hambat jenis yang berbeda-beda. Bisa kalian amati ya, ada perak, tembaga, emas, aluminium, tungsten, dan seterusnya. Sementara di kolom yang sebelah kanan ini adalah besaran dari hambatan jenis masing-masing bahan tadi. Bisa dilihat untuk perak itu 1,59 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Sementara tembaga ternyata nilainya berbeda, yaitu 1,68 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Jadi hambat jenis itu tergantung dari bahan masing-masing yang digunakan sebagai bahan penghantar. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, berapakah hambatan seutas kawat aluminium yang mana hambatan jenisnya 2,65 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter dengan panjang kawat 40 meter dan luas penampang kawatnya 1 kali 10 pangkat minus 5 meter persegi. Nah, sebelum kita hitung, kita biasakan untuk menuliskan apa yang diketahui dari besaran-besaran yang ada pada soal. Yang pertama, Rho ini adalah hambat jenis, yaitu 2,65 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Kemudian yang kedua L ini panjang kawatnya, yaitu 40 meter. Yang ketiga A ini adalah luas penampangnya. Luas penampangnya yaitu 1 kali 10 pangkat minus 5 meter persegi. Kalau tadi diketahui, sekarang yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan pada soal? Yaitu R, yaitu hambatan kawat penghantarnya. Kita selesaikan menggunakan rumus R sama dengan Rho kali L per A. Kita masukkan angkanya 2,65 kali 10 pangkat minus 8 kali 40 dibagi 1 kali 10 pangkat minus 5. 2,65 kalikan 40 ini 106
10 pangkat minus 8-nya tetap masih saya tulis di sini. Kemudian dibagi 10 pangkat minus 5. Hasilnya adalah 106 kali 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3 itu dari mana? Dari 10 pangkat minus 8 dibagi 10 pangkat minus 5. Pangkatnya kita kurangi ya, karena ini dibagi, maka menjadi negatif 8 minus negatif 5. Hasilnya adalah negatif 3. Sehingga hambatan kawat pengantarnya adalah 106 kali 10 pangkat minus 3 ohm atau 0,106 ohm. Ini contoh yang pertama. Jadi perhatikan untuk pembagian untuk bilangan 10 berpangkat. Contoh nomor 2. Sebuah kawat pengantar yang memiliki luas penampang 2 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi memiliki nilai hambatan sebesar 10 pangkat minus 4 ohm. Jika hambatan jenis pengantarnya 2 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter, tentukan berapa panjang kawat pengantar tersebut. Ini contoh soal nomor 2 ini berbeda dengan nomor 1. Kalau nomor 2 ini yang nanti dicari adalah panjang kawat pengantarnya. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Luas penampangnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Hambatan kawatnya 10 pangkat minus 4 ohm dan hambat jenisnya 2 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berapa panjang kawat pengantarnya. Jadi kita nanti akan mencari L-nya. Nah, berdasarkan rumus yang pertama, ini R sama dengan Rho kali L per A. Ini kita ubah menjadi L sama dengan R kali A dibagi Rho. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. L sama dengan 10 pangkat minus 4 kali 2 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 8. Sama dengan 2. 10 pangkat minus 4 kali 10 pangkat minus 4 itu menjadi 10 pangkat minus 8. Jadi pangkatnya dijumlahkan ini karena perkalian. Kemudian dibagi 2 kali 10 pangkat minus 8. Ini kita coret-coret, kita sederhanakan, hasilnya adalah 1. Satuannya adalah meter. Jadi panjang kawat pengantarnya adalah 1 meter. Nah, demikian anak-anak ya mengenai contoh soal dari pokok bahasan menghitung hambatan pada kawat pengantar. Nah, sebagai soal latihan bisa Anda kerjakan ya. Jika kalian menemukan kesulitan, bisa hubungi saya atau menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Nah, soal latihan yang pertama, berapakah hambatan seutas kawat tembaga? Hambat jenisnya 1,68 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter yang memiliki panjang 100 meter dan luas penampang kawatnya 1 kali 10 pangkat minus 5 meter persegi. Kemudian soal latihan yang kedua, sebuah kawat memiliki luas penampang 1 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi yang memiliki nilai hambatan sebesar 2 kali 10 pangkat minus 4 ohm. Jika hambatan jenis kawatnya adalah 1 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter, tentukan berapa panjang kawat tersebut. Nah, silakan kalian kerjakan. Kalian bisa melihat contoh soal tadi jika mengalami kesulitan. Untuk refleksi dan aksi,
Silakan kalian untuk jawab ada 3 pertanyaan ini secara jujur. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti video pembelajaran kali ini? Apakah senang atau mungkin malah sedih? Nah, silakan kalian jawab dengan jujur. Kemudian yang kedua, apakah kalian sudah bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran kali ini? Silakan kalian jawab juga dengan jujur. Yang ketiga, untuk aksi, ya, tuliskan ya bagaimana niat kamu untuk pembelajaran yang akan datang. Nah, silakan untuk 3 hal ini kalian jawab dengan sejujur-jujurnya, ya. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran yang akan datang, listrik dinamis bagian yang ketiga. Terima kasih, salam semangat dan sehat untuk kita semua.